Ayahku adalah Dewa Perang. Bab 715. Para pendeta tahu itu dengan cepat mencoba yang terbaik untuk turun dan menyelamatkan orang, dan saat itulah mereka tiba-tiba menjerit dan menjauh. Tiba-tiba benda itu menghilang dari pandangan. Di bawah, sekelompok orang menatap, tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi kemudian, hati dan kantong empedu mereka menangis. Baru saja, karena mereka berusaha keras untuk melarikan diri, mereka lupa bagaimana mereka jatuh, tetapi pada saat ini, orang-orang nyata telah sadar, sepenuhnya sadar. Mereka semua mengangkat kepala, memandang dengan ngeri pada kepala menarik yang menonjol dari tebing. Kepala secara alami adalah dewa perang tertinggi. Guan Qianjun juga melambai kepada mereka dengan ramah dan bersahabat. Kemudian, dia bertanya dengan ramah dan bersahabat, bagaimana kabarmu di bawah sana? Apakah kamu terluka parah? Apakah kamu ingin menariknya segera untuk memeriksa lukanya? Jika tidak, meskipun dia tidak jatuh hingga mati, dia akan mati karena pendarahan yang berlebihan. Dia juga berbalik untuk menyambut para pendeta Tao yang melihatnya berlarian seperti hantu, dan meminta mereka untuk datang dan menyelamatkannya. Atau, jika 7 wakil master dan 1 paman semuanya mati, maka sekte Harimau Naga akan tamat. Hanya 2 wakil master yang terluka parah yang tersisa. Namun, tidak peduli bagaimana dia menyapanya, para pendeta Tao tetap menjauh dan tidak berani datang. Salah satu dari mereka berani berteriak, Kamu berjanji kepada kami dulu, jangan sakiti siapapun lagi. 7 wakil kepala sekolah dan guru Gunung Suci semuanya dipukuli berkeping-keping olehmu, dan mereka akan jatuh dan mati. Kami tidak bisa melawanmu. Pendeta Tao lainnya berteriak dengan tegas, ya, lusinan saudara yang lebih terampil di Sekte Naga dan Harimau kami juga telah dipukuli sampai mati oleh Anda. Jika Anda menyerang lagi, Sekte Naga dan Harimau akan hancur. Guan Qianjun berkata dengan tenang, saya juga orang yang berakal sehat, dan saya tidak akan melakukan hal buruk seperti membunuh mereka semua. Datang dan selamatkan orang secepatnya, dan tarik mereka terlebih dahulu. Jika mereka kehilangan terlalu banyak darah, mereka akan benar-benar mati. Para pendeta Tao datang dengan hati-hati, dan setelah memastikan bahwa Guan Qianjun tidak akan menyakiti mereka lagi, mereka segera menemukan tali dan keranjang gantung untuk menggantungnya, dan menghabiskan banyak usaha. Baru setelah itu dia menarik wakil kepala sekolah yang memar itu satu persatu. Wakil kepala sekolah terbaring di tanah, terengah-engah, masih menatap Guan Qianjun dengan tidak percaya, seolah-olah mereka sedang melihat setan. Saat mereka menerima perawatan perban, mereka mengertakkan gigi dan bertanya pada Guan Qianjun bagaimana dia melakukannya. Mengapa ketika formasi surga penghancur naga dan harimau meluncurkan serangan gelombang kedua, dia sepertinya dipukuli sampai kehilangan akalnya, tetapi ketika dia meluncurkan serangan gelombang ketiga, dia tiba-tiba datang dengan kekuatan tertinggi. Kekuatan dan mengalahkan mereka setengah mati. Guan Qianjun bersenandung, formasi pemecah langit naga harimau Anda memang kuat. Saya tidak melihat kekurangan apapun di 2 gelombang pertama, jadi tentu saja saya hanya bisa menunggu serangannya. Bahkan jika saya terluka sedikit, saya akan mendapatkan kesempatan untuk melihat kekurangannya. Jadi, ketiga kalinya kamu melancarkan serangan, aku sudah menguasai rutinitasnya, dan tentu saja aku menang dengan 1 serangan. Tentu saja. Guan Qianjun juga mengangkat tinjunya, meniupnya, dan memutarnya lagi. Tinjuku juga cukup kuat. Kekuatan yang aku pukul pertama-tama dapat meredakan formasi dan kemudian menimbulkan kerusakan besar pada semua orang. Ini cukup keren, haha. Ketika 7 wakil kepala sekolah dan guru Gunung Suci mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat. Mereka memandang Guan Qianjun dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Meskipun orang ini mengatakannya dengan mudah, sepertinya dia bisa melihat kekurangan dalam formasi pemecah langit naga harimau selama dia terluka. Namun, semua orang yang hadir mengetahuinya. Formasi pemecah langit naga harimau adalah formasi super peringkat kedua di antara 3 formasi utama Sekte Harimau Naga. Tidak mudah untuk melihatnya. Dan orang ini. Tetapi dengan hanya sepotong daging yang dipotong dari bahunya, dia bisa melihat pola formasinya, dan dalam serangan ketiga, ke-7 wakil komandan dimusnahkan. Kekuatan seperti itu. Kebijaksanaan. Penglihatan. Bukan hanya 1 di antara sejuta, tapi 1 di antara sejuta. Master Tunyun berteriak dengan enggan, siapa kamu? Sangat mustahil bagi orang biasa untuk menerobos 2 formasi utama kita dengan begitu mudah. Kamu telah membunuh formasi Suangwan dan formasi penghancur langit, dengan cukup mudah. Jadi, kamu bukanlah orang biasa, datang dan perkenalkan. Guan Qianjun tersenyum tipis, nama saya Guan Qianjun.
Ingat saja nama ini. Anda tidak memenuhi syarat untuk bertanya tentang hal lain, apalagi mengetahuinya. Tentu saja, Qian menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, "Ya, nama saya Guan Qianjun. Ingat saja nama ini. Anda tidak memenuhi syarat untuk bertanya atau mengetahui hal-hal lain." Kata-kata ini membuat beberapa wakil kepala sekolah sangat marah hingga hampir mengeluarkan seteguk darah. Kemudian, Guan Qianjun menunjukkan sedikit ekspresi jahat. Di antaranya tidak ada kekurangan darah. Dia berkata perlahan, "Pertama, kamu dapat memanggil langit dan bumi dan meminta mereka untuk bersujud kepadaku dan memohon belas kasihan. Hal yang sama berlaku untuk kalian bertujuh. Berlututlah dan mohon ampun, bersujud dan akui kesalahanmu. Kedua, berikan aura urat harimau kepadaku, dengan cara ini sekte harimau naga masih bisa dilestarikan. Kalau tidak, aku akan membiarkan sekte harimau naga menghancurkan orang hari ini." Dalam 4 kata terakhir, kekuatan naga tertinggi tiba-tiba meledak. Sangat mengejutkan sehingga setiap pendeta tahu dan setiap wakil kepala sekolah yang hadir mau tidak mau akan terkejut. Tuan Tu tiba-tiba melompat dan menunjuk dengan tajam ke arah Guan Qianjun, "Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda mengalahkan kami wakil pemimpin, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di wilayah sekte harimau naga. Biar saya beritahu Anda, itu jauh dari semudah itu." Wakil kepala sekolah lainnya juga berteriak keras, "Ya, tidak semudah itu." Guan Qianjun tersenyum acuh tak acuh dan berkata perlahan, "Jadi, Anda adalah master yang ingin memulai latihan retret, yaitu master tua bernama Seng Hai Zhenren, kan? Terserah, panggil saja, saya akan menunggu." 3 formasi utama dari Sekte Harimau Naga. Murid-muridmu masing-masing telah menggunakan formasi ketiga dan kedua bersamamu. Lalu menurutku Niuzi tua itu menggunakan formasi pertama. Aku cukup tertarik. Belajarlah darinya. Begitu dia selesai berbicara, ketujuh wakil kepala sekolah mulai mengutuk lagi. Guru Tunyun mengertakkan gigi dan memarahi, "Guan Qianjun, tidak peduli betapa hebatnya kamu tidak layak membiarkan kepala sekolah kami kabur. Tentu saja, ada cara lain untuk menghadapimu, sehingga kamu tidak berani untuk melakukan apapun pada Sekte Longhu, atau bahkan, aku harus berlutut dan mengakui kesalahanku. Bahkan jika kami tidak bisa membunuhmu, kamu tetap harus membayar kompensasi yang tinggi untuk semua kerugian." Wakil kepala sekolah lainnya dan pendeta Tao berteriak ya. Guan Qianjun memamerkan giginya dan berkata dengan gembira, "Oh, sepertinya kamu masih memiliki senjata ajaib yang belum kamu gunakan, kan? Atau, kamu masih memiliki beberapa pendukung yang belum kamu keluarkan, tidak apa-apa. Itu senjata ajaib, keluarkan. Itu pendukungmu, keluarlah. Tidak peduli seberapa besar senjata ajaibnya atau seberapa kuat pendukungnya, aku akan menghajar mereka hingga berkeping-keping. Kamu harus membuat Sekte Harimau Nagamu menyerah di hadapanku, Guan Qianjun, hari ini." Kata-kata ini bahkan lebih nyaring, kuat, dan nyaring. Kejutan itu membuat wakil kepala sekolah tertegun selama beberapa detik. Segera setelah itu, Tuan Tu meraung keras lagi. Bab 716. Guan Qianjun, jangan berpikir bahwa karena kekuatanmu yang luar biasa, kamu dapat menaklukkan dunia. Jangan lupa bahwa Sekte Harimau Naga kita adalah sekte dengan sejarah panjang. Ia memiliki sejarah 3 hingga 4.000 tahun dan sudah menjadi harta nasional. Bahkan di tingkat nasional, mereka sangat mementingkan sekte kami, jika tidak, mereka tidak akan disebut 4 sekte ilahi dengan hormat. Guan Qianjun mengerutkan bibirnya dan berkata dengan acuh tak acuh, 4 sekte besar, di mata saya, hanyalah 4 sekte jahat, dan mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawakan saya air untuk membasuh kaki saya. Dewa perang tertinggi memang benar. Meskipun Sekte Harimau Naga ini adalah salah satu dari 4 sekte besar dan merupakan harta nasional, tidak peduli seberapa kuat harta nasionalnya. Bagaimana bisa dibandingkan dengan senjata ilahi negara? Di hadapan Dewa Perang tertinggi, 4 sekte besar bukanlah sesuatu yang istimewa. Di hadapan Dewa Perang tertinggi, selama dia ingin menghancurkan 4 sekte besar, siapa yang berani mengatakan tidak? Perkataannya membuat semua wakil kepala sekolah semakin marah. Tuan Tunyun mencibir. Betapa Guan Qianjun, sungguh Guan Qianjun yang buta penglihatan yang memanfaatkan hati beruang dan keberanian macan tutul. Baiklah, akan saya tunjukkan apa konsekuensinya jika Anda menyinggung kerajaan naga. Segera hubungi Komandan Su dan minta dia datang bersama timnya. Saya ingin melihat bagaimana Guan Qianjun ini bisa melawan orang-orang di medan perang. Tuan Tu segera mengiyakan. Dia mengeluarkan ponselnya, mengarahkannya ke kepala Guan Qianjun,
dan berkata dengan kejam, apakah kamu tahu siapa Komandan Su? Kamu juga harus tahu bahwa di medan perang Kerajaan Naga, ada Komandan tingkat 9 dan Komandan bintang 6. Adapun Panglima Su kita, itu luar biasa. Dia adalah Komandan bintang 2. Dia memiliki puluhan ribu orang di bawah komandonya. Jika dia membawa 1% saja, dia bisa membunuhmu. Mereka adalah prajurit elit dan jenderal yang kuat. Mereka bahkan bisa disebut prajurit dan jenderal surgawi. Mereka ditempatkan tidak jauh dari Gunung Longhu. Kami di Sekte Harimau Naga memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Cukup lakukan panggilan telepon dan sekelompok besar orang akan datang dalam beberapa menit. Guan Qianjun mengangguk dan berkata dengan santai, kalau begitu cepat telepon saja. Dia juga meregangkan dan menyentuh perutnya. Sekarang hampir tengah hari. Setelah pertarungan, untuk meyakinkanmu, aku masih perlu makan. Ngomong-ngomong, kudengar Sekte Harimau Naga memiliki banyak harta karun, termasuk kehidupan dan Ganoderma lucidum liar. Ini digunakan untuk merebus ayam, bebek, ikan, dan lain-lain. Wangi dan bergizi. Saya jamin semakin banyak dimakan, Anda akan semakin menyukainya. Guan Qianjun sangat tersentuh hingga dia mengerang dan menelan. Kemudian dia mendengar suara menelan yang lebih keras di sebelahnya. Melihat ke bawah, dia tertawa. Qian menyentuh perutnya, mengangkat wajahnya, dan berkata dengan menyedihkan, Ayah. Ayah. Aku merasa lapar setelah kamu berbicara seperti itu. Aku sangat ingin makan ginseng, Ganoderma lucidum, dan segala jenis ramuan ajaib, pasti enak kan? Saat dia berbicara, dia menelan ludahnya. Di sebelahnya, Wang Cai tidak bisa lagi menelan ludahnya, dan air liur mengalir dari mulutnya yang terbuka. Segera, itu membentuk aliran sungai di tanah. Guan Qianjun tidak bisa menahan perasaan tertekan saat dia melihatnya. Dia menepuk kepala Qian. Oke, ayo cepat. Setelah kita membunuh orang-orang ini, kita akan pergi ke Ginseng, Ganoderma, dan Poligonum Multiflorum milik kultus Harimau Naga untuk merebus ayam, ikan, dan bebek. Aku yakin itu akan harum dan lezat. Qian mengangguk dengan penuh semangat. Selama proses ini, Master Tu dengan cepat memutar nomor tersebut dan terhubung dengan cepat. Dia menambahkan banyak bahan bakar dan kecemburuan, menggambarkan Guan Qianjun sebagai orang jahat besar dengan luka di kepala dan nanah di telapak kakinya. Dia membuat masalah tanpa alasan dan ingin membunuh semua orang di Sekte Longhu dan mengambilnya seluruh Gunung Longhu sebagai miliknya. Di sana, mereka secara alami setuju dengan gembira dan segera mengirimkan pasukan untuk membantu Gunung Longhu membunuh musuh besar. Setelah menutup telepon, Tu Zhenren dan Zhenren lainnya menghela nafas lega. Master Tunyun menunjuk dengan tajam ke arah Guan Qianjun dan berteriak dengan suara serak, jangan lari jika kamu bisa. Sialan, kamu masih ingin makan ramuan ajaib dan daging ayam, bebek dan ikan dari kultus naga dan harimau. Hanya saja tunggu, kami kupas kulitmu. Minumlah darahmu. Makan dagingmu. Wakil kepala sekolah lainnya semuanya berteriak ya dengan sepenuh hati dan lantang. Cara mereka menatap Guan Qianjun tidak hanya seolah-olah sedang menatap seseorang sampai mati, tetapi juga seolah-olah sedang menatap ayam, bebek, dan ikan, ingin memakannya utuh dalam satu gigitan. Guan Qianjun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan rasa kasihan di mata dan nadanya, sungguh sekelompok angsa yang bodoh, kamu masih begitu keras kepala ketika kamu akan mati. Mengapa kamu begitu bodoh? Pasti seperti itu ketika kamu biasanya masuk dan keluar, kamu sering ceroboh dan kepalamu selalu terjepit di panel pintu. Tidak apa-apa mencubitnya sekali atau dua kali, tapi jika kamu mencubitnya terlalu banyak, kamu akan menjadi seperti sekarang. Ketika Qian mendengar ini, Tianzi bertepuk tangan kecilnya, wow, ayah, kamu benar-benar pandai mengumpat. Itu mengingatkanku pada pepatah terkenal di TV. Kamu bahkan tidak menggunakan kata makian saat mengumpat. Aku ingin untuk belajar darimu. Guan Qianjun tiba-tiba merasa bersalah, menunjuk ke arah Qian, dan berkata dengan serius, tidak apa-apa jika kamu ingin belajar dariku, tapi tolong jangan beritahu bibimu Fei Xue, kalau tidak kepalaku akan dipukuli olehnya. Saat dia berbicara, ada sedikit ketakutan di matanya. Ini mengejutkan orang-orang di Sekte Naga dan Harimau. Siapa bibi Fei Xue? Mengapa Dewa Kematian yang mengerikan ini begitu ketakutan? Jika kita bisa mengundangnya ke sini, itu mungkin akan lebih efektif daripada panglima tertinggi lainnya. Namun, melihat Guan Qianjun begitu sombong, beberapa wakil kepala sekolah mencibir. Guru Teng Yun mengucapkan setiap kata, nak, jadilah sombong dan bangga, tidak banyak hari baik yang tersisa untukmu. Tuan Jiao juga mengangguk dengan keras, ya,
ketika pasukan Komandan Su tiba, Guan Bao tidak akan bisa menggunakan usahamu. Kakimu akan menjadi lemah. Kamu mungkin jatuh ke tanah dengan sentakan. Lalu dia akan menjadi orang paling pengecut di dunia. Tuan Paisan tertawa keras, tunggu sebentar, Tuan Guan, betapa Anda menindas kami sebelumnya. Ketika Komandan Su datang, Anda akan membayarnya ribuan kali lipat, dan saya tidak akan pernah memudahkan Anda. Tuan Tuohai bahkan lebih dipenuhi dengan kebencian, saya akan memenggal kepalamu dan melemparkannya seperti bola bowling. Tarik lenganmu dan gunakan sebagai raket bulu tangkis. Putar kakimu dan ayunkan seperti tongkat golf. Dan putrimu juga pasti tidak akan mengalami masa-masa yang mudah. Dia akan mati bersamamu. Kalian berdua akan mati dengan mengenaskan. Orang sungguhan lainnya juga mengucapkan kata-kata jahat dan terus mengutuk Guan Qianjun. Guan Qianjun mendengar ini dengan wajah lucu. Dia menatap Qian Qian dan bertanya sambil tersenyum, sayang, lihat betapa jeleknya orang-orang ini berbicara. Menurutmu bagaimana mereka harus dihukum? Hanya berlutut untuk memohon belas kasihan dan bersujud untuk mengakui kesalahan mereka tidaklah cukup. Qian Qian mengangguk penuh simpati, lalu menunjuk ke arah Wang Cai. Wang Cai, cepat dan tahan banyak kotoran. Nanti, saat aku, ayah, memberi pelajaran pada hidung sapi sialan itu, biarkan mereka masing-masing menggigit kotoran yang kamu buang. Karena mulut mereka sangat bau, maka isilah dengan kotoranmu. Ini yang disebut memadamkan api dengan api. Mungkin tidak terlalu bau. Wang Cai menganggukkan kepalanya kegirangan, tiba-tiba berbalik, mengarahkan pantat mungil dan tegaknya ke sekelompok pendeta Tao dari Sekte Longhu, dan memutarnya dengan keras. Tiba-tiba, orang-orang itu marah besar. Tuan Tunyun berteriak lebih keras lagi, Guan Qianjun, kamu dan putrimu sudah mati. Dan anjing itu juga sudah mati. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dengan tanganku sendiri dan melemparkannya ke dalam panci. Bersambung.